Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya anak-anakku di rumah tetap semangat belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, coba kita amati gambar-gambar berikut. Nah, di sini sudah ada 4 gambar. Keempat gambar ini berprofesi sebagai pekerja seni. Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Untuk gambar nomor 1 itu adalah seorang pelukis. Gambar nomor 2 adalah seorang sutradara. Gambar yang ketiga adalah seorang penari. Dan gambar yang keempat adalah seorang pesulap. Nah, sekarang ayo kita membaca sebuah kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Seorang ibu bernama Supinah mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895 mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supinah mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supinah belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana, Bu Supinah belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenankan menari di pentas. Saat itu, Ibu Supinah sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supinah tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supinah bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supinah bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supinah tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supinah bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Sekarang ayo kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supinah? Ya, jawabannya gandrung dari Banyuwangi. Yang kedua, apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajahan? Jawabannya, tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Yang ketiga, sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supinah sebagai seorang penari daerah? Jawabannya, Ibu Supinah bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Yang keempat, menurutmu nilai sikap dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Ya, dari sikap yaitu bekerja sama, jujur, dan tanggung jawab. Nilai melestarikan profesi penari, mengerti peluang. Sedangkan dari keterampilan yaitu gerakan luas, dapat memadukan kostum dengan tarian. Baca sebuah karya khas Cahya Triliun Laksono, yaitu puisi penari. Ya, nanti kalian baca sendiri ya. Nah, kita langsung mendiskusikan apa judul puisi di atas, yaitu puisi penari karya khas Cahya Triliun Laksono. Terdiri atas berapa baitkah puisi penari? 6 bait. Terdiri atas berapa bariskah puisi tersebut? 12 baris. Bercerita tentang apakah puisi penari? Buatlah sebuah paragraf yang menceritakan isi puisi tersebut. Jawabannya adalah puisi tersebut menceritakan penghayatan dan keterampilan seorang penari yang berhasil memancarkan keindahan.
Nah, di sini sudah ada gambar beberapa jenis tarian. Ini gambar pertama, tari pendek dari Bali, kemudian tari piring dari Sumatera Barat, tari remo dari Jawa Timur, dan tari saman dari Aceh. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah atau mati. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap air, karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya. Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Beberapa manfaat tumbuhan dan hewan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber bahan pangan, yaitu ikan, telur, ayam, udang, dan lain-lain. Sedangkan dari tumbuhan seperti sayuran atau buah-buahan dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contohnya yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas, sedangkan hewan yang dimanfaatkan seratnya seperti ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi bahan benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi sebuah kain. Kita lanjut bagian manfaat yang ketiga, peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan yang terakhir dapat dimanfaatkan sebagai produk kesehatan. Tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing. Protein hewani yang terkandung dalam daging sapi dapat bermanfaat untuk memperbaiki sel tubuh yang rusak hingga meningkatkan fungsi otak. Anakku sekalian, demikian pembelajaran hari ini. Ustazah harap semoga kalian paham ya. Demikian Ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.